1 menuju Jakarta 1, pemirsa. Beliau adalah Ridwan Kamil, yang sekarang kita sapa sebagai Bang Ridwan. Bang Ridwan ini kita kenal dulunya adalah sosok seorang arsitek yang luar biasa dengan karyanya yang juga sangat luar biasa. Kemudian menjadi seorang politisi, lalu dipercaya mengemban amanah menjadi seorang pemimpin di Jawa Barat selama 1 periode, dan saat ini beliau tengah berjuang untuk merebut hati rakyat Jakarta untuk menjadi Jakarta 1. Langsung saja kami sapa Bang Ridwan. Selamat malam Bang Ridwan. Selamat malam Mbak Tisa. Apa kabar? Pemirsa TV One. Semangat, sehat, luar biasa. Aktivitas luar biasa banget ya, kita lihat ya. 7-10 agenda tiap hari dijalanin. Ini agenda keberapa nih? Ini agenda ke-5. Oh, agenda ke-5. Oke, banyak juga ya. Satu hari bisa 7-10 agenda begitu. Bang Ridwan, tapi langsung aja deh. Ini kita mengenalnya adalah sebagai Gubernur Jawa Barat. Kemudian akhirnya maju menjadi calon Gubernur Jakarta. Kenapa akhirnya memutuskan hati dan memilih menjadi calon Gubernur Jakarta? Ya, pertimbangannya banyak sekali. Ada pertimbangan psikologis, politis. Sebenarnya yang paling utama itu pertimbangan teknokratis ya. Karena saya kan kurator IKN. Jakarta kan tidak lagi ibu kota, sehingga Jakarta harus diredefinisi, diimajinasi ulang, seperti kanvas baru lah ya, yang akan kita lukis. Nah, karena pertimbangan itu, koalisi meminta bagaimana kalau saya memberikan yang terbaik buat negeri ini, menjadi Gubernur Jakarta lewat keilmuan tadi kan. Pertimbangannya juga ada 4 Mbak. Yang pertama, saya kan 7 tahun kerja menata kota ya di luar negeri sebagai diaspora, dari Timur Tengah, di Tiongkok, macam-macam. Yang kedua, saya dulu staf ahli gubernur selama 7 tahun, banyak yang nggak tahu. 2 tahun staf ahli Pak Sutioso, 5 tahun staf ahli Pak Fauzi Bowo. Urusannya tata kota juga. Kemudian yang ketiganya punya karya juga banyak di Jakarta ya, termasuk di Rasuna Epicentrum, kampus Sampurna, kampus Untar dan lain-lain. Dan yang terakhir, karena tadi saya sebagai kurator IKN memahami konsekuensi ya terhadap tata kota Jakarta sepeninggal tidak ibu kota. Nah, itu alasan berikutnya adalah di Jawa Barat pada dasarnya semua urusan sudah saya reformasi. Ya, ada 555 penghargaan, 90% kepuasan publik, yang artinya tantangannya tidak sebesar jika di Jakarta. Itulah alasan utama dan dorongan dari Pak Prabowo juga ya, ingin Jakarta bebas dari kekumuhan, menganggap saya bisa membantu membereskan Jakarta. Oke, sebetulnya apakah memang persoalan yang dipotret oleh seorang Bang Ridwan Kamil ini hanya soal tata kotanya saja setelah tidak lagi nanti menjadi ibu kota, atau mungkin sebetulnya bukan itu aja loh alasannya? Oh banyak, memang makanya dalam visi misi kita ada 70 solusi dan gagasan. Sebanyak itu dengan prinsip yang baik-baik dari gubernur sebelumnya kita pertahankan, dari Pak Anies sampai Pak Ahok, sampai Pak Jokowi, sampai Bang Ali Sadikin. Tapi izinkan kami memberikan solusi-solusi baru sebanyak itu untuk menandakan problem Jakarta banyak sekali. Khususnya adalah ekonomi ya, karena Jakarta kan kota dagang, kota bisnis. Cuman kan harus naik kelas dari kota global ya. Sementara kemiskinan di bawah masih banyak. Jadi nanti kombinasi antara gagasan menaikkan kelas Jakarta kota ekonomi global sambil mengurusi kemiskinan yang masih akut, itu juga bagian yang akan saya berikan atensi. Oke. Nah, kita ingat beberapa bulan yang lalu begitu ada spanduk besar, baliho besar, Kang Emil pakai ransel OTW Jakarta gitu. Nah, pada saat itu apakah memang sudah deal begitu dengan sejumlah pihak untuk oke, saya akan maju ke Jakarta, atau gimmick aja cek ombak pada saat itu? Bukan gimmick juga, memang saya ada pada saat saya break September 2023, saya kan banyak wirausaha. Ada usaha di bidang kuliner, ada usaha di bidang skincare dan lain sebagainya untuk lelaki. Nah, itu tuh iklan produk, karena launchingnya di Jakarta, maka disebutnya OTW Jakarta. Cuman karena masih hangat pasca Pilpres, dipasangnya gitu. Disangkanya udah bersiap-siap jadi nyalon di Jakarta. Walaupun memang akhirnya ya
sesuai dengan teori OTW tadi. Makanya sekarang saya tidak OTW lagi, sudah hadir di sini, siap mengurusi, mencintai, memberikan solusi buat warga Jakarta. Oke, artinya ini adalah sebuah keputusan baru, bukan ketika ada spanduk besar itu ya, Kang Bukan, Emil ya. Itu belum ada sama sekali belum. Oke. Tapi kalau di Jawa Barat kan mungkin sudah terbaca daerahnya seperti apa. Kang Emil atau Bang Ridwan sudah sangat paham begitu seperti apa, dan pasti dipastikan menang. Meskipun memang elektabilitas sampai saat ini survei menunjukkan Bang Ridwan Kamil bersama dengan Pak Suswono masih tetap unggul. Tapi kalau di sana mungkin tidak begitu banyak effortnya. Ya, kalau pakai teori matematika begitu, walaupun politik kan bukan matematik ya. Kalau di Jabar begitu. Kalau di Jakarta sebenarnya tadi saya 7 tahun kan jadi staf ahli gubernur di bidang tata kota arsitektur. Artinya saya banyak mengunjungi lokasi-lokasi, memahami, memperbaiki sungai dan lain sebagainya. Banyak bekal untuk menjadi pemimpin Jakarta dengan pengalaman 7 tahun sebagai staf ahli gubernur. Jadi saya fokus melihat permasalahan itu melalui pengalaman, karena hasil surveinya juga ternyata nomor 1 yang dicari yang berpengalaman. Ya sudah, saya menawarkan pengalaman tadi kan. 7 tahun menata dunia global, 7 tahun jadi staf ahli, kemudian saya 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur, ngurusin 27 kota kabupaten, 50 juta penduduk lebih besar kan, kurator IKN juga. Mudah-mudahan pengalaman yang banyak ini disukai, diminati, dan diyakini oleh warga Jakarta untuk memilih kita sebagai pemimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Oke. Isu soal menata Jakarta ini tentu sangat menarik sekali. Isu menata kota Jakarta, mengatasi persoalan banjir, persoalan kemiskinan, masalah kesehatan mental juga itu menjadi perhatian dari Bang Ridwan bersama dengan pasangan. Nah, kalau untuk tata kota ini sendiri akan seperti apa? Memikirkan Jakarta ini bagaimana? Apakah harus banyak yang diubah, ada yang harus direlokasi, kemudian pusat bisnisnya di mana, pusat pemerintahnya di mana? Itu terpikirkannya seperti apa? Betul. Bang Ridwan? Jadi tata kota itu ada yang sifatnya merapihkan, memperbaiki yang ada yang sifatnya membuat kawasan baru sebagai pusat bisnis baru. Untuk perkampungan-perkampungan yang kumuh kita akan tata, tidak harus selalu digusur ya. Bisa kita rapihkan, bisa kita tata. Dulu zaman gubernur sebelumnya, saya sebagai gubernur Jawa Barat, anggaran renovasi 20 jutaan kan, per rumah, dari rumah bilik ke rumah seng jadi rumah tembok kan. Mungkin di Jakarta 3 kali lipat atau 4 kali lipat itu juga disiapkan. Kemudian membangun social housing di atas pasar, karena Jakarta ada 140 pasar, lokasinya strategis tapi belum multifungsi, cuman pusat dagang. Harusnya di bawahnya dagang, di atasnya ada apartemen untuk warga kelas menengah kan. Nah, yang akan di-push lebih banyak, didorong lebih banyak adalah menghadirkan pusat bisnis tidak di Jakarta Pusat, tapi di utara, di Ancol, misalkan di barat, di Meruya, kemudian di selatan, di daerah tertentu, sehingga warga Jakarta punya banyak pilihan. Poinnya ketika dia tinggal di selatan ternyata ada pusat bisnis baru kan, seperti SCBD, maka dia termotivasi melamarnya di situ aja, sehingga kerja dan tempat tinggalnya nggak terlalu jauh. Kalau dia di barat, kita push di Kelapa Gading misalkan ya, di timur pusat bisnis seperti SCBD, sehingga orang timur tinggal di Kelapa Gading bisa kerja nggak terlalu jauh dari rumah tinggal. Nah, konsep membuat pusat bisnis baru sambil merapihkan, membereskan kekumuhan. 3 ekonomi baru, Mbak. Jadi pusat dagang dan bisnis jasa internasional global. 2 ekonomi kreatif, konser-konser dibanyakin untuk musik, kota kuliner dibikin destinasi baru, kota digital kita bikin Jakarta Digital Academy kan, memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketiganya adalah ekonomi pariwisata. Kota tua, Kepulauan Seribu kita sulap nanti ya, ala Dubai, jadi harus man-made. Kalau di Jakarta kan nggak punya natural resources terlalu banyak. Jadi kayak Palm Jumeirah ya? Ya, hal-hal begitu akan membuat orang Jakarta weekend nggak selalu kabur dari Jakarta kan. Karena catatan saya kan ada 2 juta orang Jakarta tiap weekend keluar Jakarta. Kalau 1 juta rupiah per trip aja udah 2 triliun Mak keluar. Kalikan setahun yang 100 triliun. Nah, ini kita coba uangnya berputar di Jakarta lebih banyak dengan cara membuat destinasi wisata lebih banyak. Nah, itulah kira-kira. Tapi ini menarik juga Kang ya, Bang Ridwan, kerja sesuai dengan domisili.
Jakarta Timur kerjalah di Jakarta Timur, Jakarta Selatan kerja di Jakarta Selatan. Jadi nanti untuk mereka yang fresh graduate atau mereka mau ngelamar pekerjaan, apakah nanti jangan-jangan ada sistem zonasi untuk melamar pekerjaan? Enggak kan? Nggak ada. Jadi jangan salah sangka ya, jangan salah sangka bahwa pergerakan dibatasi sedemikian rupa. Bukan. Saya hanya memperbanyak peluang pekerjaan di luar Jakarta Pusat. Kebayang ya? Saya ulangi, saya akan memperbanyak peluang pekerjaan dan kantor-kantornya di luar Jakarta Pusat. Sehingga orang selatan kalau tetap kekeh pengen kerja di pusat nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi saya kasih pilihan dengan insentif-insentif membangun perkantoran di selatan. Kalau ternyata ini menarik, kan lebih sehat. Betul. Biaya kemacetan, transport berkurang. Kalau macet berkurang, stres berkurang. Pendapatan dihemat. Karena orang Indonesia kan terkenal pendapatannya 30% habis buat transport. Ya, negara lain paling hanya 15%, 10%. Kita tuh tinggi banget, Mbak. Sehingga sejahteranya agak slow kan. Nah, dengan konsep memberi pilihan bekerja di dekat rumah. Termasuk nanti gagasan boleh punya usaha di rumah boleh. Tapi jangan kelas besar ya. Kalau kelas besar kan nanti mengganggu. Kalau kelas medium ke bawah tuh saya kira boleh. Jadi modal usahanya nggak habis buat sewa tempat usaha di tempat yang bisa di rumah selama kelasnya kecil menengah ya. Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan termasuk juga Bang Ridwan Kamil ini yang concern dengan masalah ataupun kesehatan mental. Selengkapnya sesaat lagi di One on One. Sebelum berbicara soal perhatian Bang Ridwan Kamil ini pemirsa ke persoalan kesehatan mental yang menjadi trending topik akhir-akhir ini, kita tentu masih tertarik untuk bicara soal banjir. Tadi saya menyimak Bang Ridwan pernah 7 tahun menjadi staf dari Gubernur Jakarta pada saat itu, mengatasi beragam persoalan di Jakarta, termasuk juga mungkin persoalan banjir. Apa kemudian yang sudah terfikirkan strateginya untuk mengatasi banjir Jakarta? Apakah mungkin dengan cara tetap mendukung program dari Giant Seawall atau ada cara lain? Jadi warga Jakarta, banjir di Jakarta itu terbagi 3. Karena 3 jenis problem, solusinya juga nggak sama. Jadi ada banjir dari selatan, hujannya jatuhnya di Bogor. Nah itu bikin banjir kalau volumenya tidak tertangani. Solusinya adalah memperbanyak parkir air. 2 bendungan sudah beres, Serimahi dan Bendungan Ciawi. Zaman saya gubernur saya ikut bantu ya untuk beresin lahan dan sebagainya. Nanti anggaran kita memberi lahan lagi Mbak untuk parkir-parkir air. Sehingga airnya diatur pada suatu hujan deras di selatan, digelontorin dulu dikit-dikit, nanti setelah reda baru sisanya dibuang belakangan. Nah itu untuk banjir selatan. Kalau banjir di tengah kota yang hujannya langsung ke Jakarta, itu normalisasi sungai kita akan teruskan. Kemudian sumber resapan diperbanyak juga, tapi bedanya nanti kita atur jangan di tengah jalan, karena ada komplain ya jedak-jeduk gitu. Dan memperbanyak biopori di rumahan. Jadi biopori itu seperti sumber resapan tapi bikin sendiri, diameternya hanya sejengkal, dalamnya semeter, dikasih sampah organik sehingga air mengalir ke bawah rumah kan, sehingga cadangan air Jakarta bisa melimpah tidak semua ke sungai. Nah untuk banjir tipe ketiga, yaitu air laut naik dari utara, harus ditahannya oleh apa? Oleh bendungan. Supaya bendungan ini punya nilai ekonomi, bentuknya tuh kawasan Mbak, bukan tanggul gitu. Jadi ada perumahan, ada perkantoran, ada apa. Nah, jadi jawabannya yang akan kita dorong 5 tahun, utara kita bikin Giant Seawall, tengah perbanyak sumber resapan, normalisasi dan biopori, di selatan kita belanja banyak parkir air. Mudah-mudahan dengan 3 kombinasi itu, banjir Jakarta bisa berkurang drastis gitu. Oke, baik. Selanjutnya ke soal kesehatan mental yang tadi mau kita bahas, Bang Ridwan. Katanya mau punya mobil curhat. Ini mobil curhat ini juga ada yang mungkin agak sedikit antipati begitu dengan mobil curhat. Nah, sebenarnya konsep mobil curhat ini seperti apa sih? Dan melihat soal kondisi kesehatan mental warga Jakarta sekarang kayak apa sih? Ya, saya juga nggak ngerti orang yang antipati ya. Namanya pertolongan ya harusnya diterima dengan baik. Kalau nggak butuh ya nggak masalah. Tapi yang butuh banyak gitu. Kalau nggak, nah. Jadi kan Jakarta itu kota stres nomor 9 Mbak, tertinggi di dunia. Kan is a problem, apalagi Gen Z ya. Mayoritas kena tuh ke Gen Z karena faktor HP yang mendominasi hidupnya,
kemacetan, flexing dalam pergaulan sosial kan, judi online, pinjaman online itu kan salah satu saluran stres yang tidak semestinya. Ingin sejahtera tapi nggak mau kerja ya. Nah akumulasi ini kan bikin stres. Ini stres Mbak, kalau tidak ditahan dia jadi penyakit mental, itu problemnya. Nah sebelum dia jadi kena penyakit mental merugikan masyarakat, kita mau kasih solusi dengan cara mendengarkan. Opsinya bukan mobil dulu, opsinya itu apps. Jadi Mbak Tisa kalau stres di TV One bisa pilih menunya sambil rebahan di rumah, curhat cerita kan. Nanti ada konselor, ada psikolog. Tapi kalau perlu bertemu seperti ini, mobilnya yang akan mendekati ke wilayah-wilayah. Parkir di Balai RW, mobilnya parkir di Car Free Day, parkir di GBK, pilih menunya, kayak mobil vaksin, janjian dulu jam berapa. Nah di situ termasuk ada masukan dari Genzi, Pak sebelum curhat boleh nggak ada screaming wall. Oh saya bilang kalau dibutuhkan saya bikin. Teriak dulu Mbak, teriak dulu sekeras-kerasnya untuk melampiaskan semua emosi, setelah itu baru cerita. Apapun lah ya, tapi intinya negara hadir agar warga Jakarta bahagia. Ketika dia mulai stres oleh tekanan hidupnya, negara hadir memberikan keringanan, nasihat-nasihat dan solusi. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu konsepnya, dan dirasa ini sangat bermanfaat sekali untuk warga Jakarta karena memang tadi disampaikan pemirsa oleh Bang Ridwan Kamil bahwa tingkat stres di Jakarta itu nomor 9 di dunia. Itu penyebabnya gara-gara apa aja itu? Gaya hidup. Gaya hidup. Ya, gaya hidup yang mayoritas karena tekanan mencari nafkah. Kebanyakan usia berapa? Ada datanya nggak, Bang Ridwan? Mayoritas di Gen Z, Mbak. Oh, justru generasi muda yang rentan dengan stres ya? Betul. Oke. Ini juga termasuk dalam satu konsep Jakarta responsif ya, kalau tidak salah. Betul. Ya. Selain soal kesehatan Jakarta mental, responsif itu adalah sifat dari pemerintah untuk hadir. Nah, ada Jakarta Quick Response. Pak, rumah rubuh, hadir dalam 24 jam ada pertolongan. Pak, rumah sakit nggak bisa bayar karena satu dan lain hal, hadir, nolongin. Pak, ada dinding sungai jebol, hadir, beresin. Dan itu namanya tim Jakarta Quick Response. Kedua, kalau yang kesehatan mental ada apps curhat, ada mobil curhat. Kalau yang ketiga adalah buat lansia yang nggak bisa bepergian, kita ada dokter keliling, Mbak. Jadi dokternya yang datang saya bayar, dokternya datang ke rumah, meriksain bawa obat. Saya udah belusukan, banyak lansia nggak bisa gerak. Pak, ke puskesmas aja. Iya, kalau dia bisa gerak. Kalau nggak bisa gerak, udah lansia, maaf ya. Udah lansia, dia nggak bisa gerak, terus siapa yang nolong kan? Ya udah, berarti saya bikin ekstra anggaran, bayarin dokter-dokter untuk datang dengan seperti itu. Jadi itulah yang disebut sifat Jakarta yang akan lebih responsif. Bagaimana dengan soal program, saya sempat dengar-dengar juga soal 200 juta per RW. Iya. Itu bagaimana? Jadi itu sebenarnya amanat dari Undang-Undang DKJ ya. Di Undang-Undang DKJ itu 4-6% anggaran Jakarta itu harus disisihkan ke kewilayahan. Kewilayahan itu kelurahan dan RW RT gitu. Jadi teorinya gini Mbak Tisha, nggak mungkin seluruh Jakarta terjangkau dari balai kota. Saya udah pengalaman, nggak bisa. It's too big, it's too far, kira-kira gitu ya. Caranya gimana? Kita serahkan ngeberesin hal yang remeh-temeh kecil, yang skala di ujung itu ke masyarakat sendiri. Caranya ya diberi anggaran. Nanti bagaimana cara belanjanya kita atur. Misal, kalau masih kumuh, 2 tahun pertama anggarannya buat kekumuhan dulu. Kalau masih kotor, 2 tahun pertama anggarannya buat beli motor sampah, buat bikin bak sampah dan lain sebagainya. Kalau ternyata sudah tidak kumuh, tidak kotor kan, dia bisa buat modalin ibu-ibu, modal lewat dana ini. Atau itu pun sudah mapan, ya bikin pesta budaya sehingga ada kegiatan sosial. Bayangkan 2.700 RW kan, ada 2.700 rapat, perdebatan, duit mau diapain kan? Itu kan demokratisasi Mbak. Jadi indeks demokrasi kita dengan desentralisasi itu meningkat karena pemimpinnya mempercayakan dengan panduan. Nggak rentan dengan korupsi nanti di bawahnya. Uangnya itu taruhnya di kelurahan bukan di RW. Nanti pelaporannya oleh kelurahan karena ASN terjauh itu kan lurah. Jadi ibaratnya Mbak Tisa misalkan ketua RW ya, tugasnya itu bawa proposal aja.
Pak Lurah, tahun ini kami bersepakat ini, tolong beli sepatu bola, voli, netnya apa, ngecat lapangan kan gitu ya. Jadi dicarikan oleh lurahnya. Datang lagi, Pak Lurah, kami ingin tahun ini membeli 3 motor sampah untuk kebersihan agar lebih cepat. Kira-kira gitu polanya. Nanti yang laporin ke gubernur si lurahnya, bukan RW-nya gitu. Nah, kalau bicara soal warga Jakarta, Bang Ridwan ini memotret warga Jakarta itu seperti apa sih mereka secara komunal? Pada dasarnya sama dengan warga-warga Indonesia lainnya, cuman lebih ekspresif, Mbak. Kalau senang-senang banget kelihatan, kalau kesel-kesel banget kelihatan, kalau teriak paling kenceng gitu ya. Jadi itu hanya masalah karakter aja. Kedua, perbedaannya semua etnisitas se-republik ini ngumpul di Jakarta. Makanya kemarin saya bahagia dideklarasikan didukung oleh 22 organisasi etnisitas. Karena ngumpulnya di sini. Tuan rumahnya tentu Betawi. Ya. Tapi tuan rumah ini memberikan ruang dan jumlahnya hampir seluruh republik ada di sini. Dari Sunda, Sumatera sampai Papua itu ngumpul kemarin mendeklarasikan, makanya saya merasa terhormat gitu. Nah, jadi perbedaannya itu, Mbak. Ada lebih beragam karena semua etnisitas ngumpul di sini. Kedua, lebih ekspresif. Oke. Dari hasil survei menunjukkan sekitar 50% lebih ini elektabilitas dari pasangan Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Susono ini unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, lantas bagaimana cara untuk mempertahankan ini menuju Jakarta 1? Kita akan bahas pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di One on One. Kalau kita melihat dari hasil lembaga survei, mungkin kita bisa putarkan lembaga survei hasilnya dari beberapa lembaga survei pemirsa, ada 2 setidaknya. Tapi kalau kita lihat pemirsa dari trennya, sementara ini pasangan nomor 1 yaitu Bang Ridwan Kamil bersama dengan Pak Susono paling tinggi nih dibandingkan dengan yang lain, di atas 50% kalau tidak salah. Plus minus ya. Plus minus di atas 50%. Yakin nggak dalam waktu 5 minggu ini akan konsisten di angka segitu atau mungkin bisa jadi semakin melejit, targetnya 60 ya kalau nggak salah ya? Minimal, mudah-mudahan. Jadi survei itu bukan penentu takdir, Mbak. Jadi yang kecil di awal belum tentu kecil di akhir, yang besar di awal belum tentu besar juga di akhir. Kalau di surveinya besar, saya selalu buka data plus minusnya di mana. Jadi dua-duanya jawabannya sama, tetaplah bekerja, tetaplah belusukan, tetaplah menyapa warga, apapun hasilnya. Jadi kalau hasil survei itu begitu. Nah, harapan kita karena Jakarta ini kan 50% plus 1, per hari ini kita ada di range itu ya. Yeah. Kadang-kadang kurang dikit, kadang-kadang lebih juga, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan berhenti, terus memonitor. Misalkan kita paham di sini dari data survei tadi ya, oh kurangnya di wilayah Mbak, gitu ya, tertentu. Ya sudah, pasukan digeser sedikit gitu kan ke daerah yang kita kurang. Segmen usia, oh ternyata menang di sini kalah di usia tertentu. Ya sudah, berarti konten-konten harus menyentuh di daerah yang kita kurang. Nah, jadi sebenarnya bagi kita survei itu menjadi data untuk merevaluasi bagaimana pergerakan kampanye kita. Tanpa survei kita merasa semua udah dikerjain nih. Ternyata kita sudah kuat, terus rame-rame di tempat yang sudah kuat, kan sayang. Mending menggempur atau istilahnya datang ke daerah-daerah yang masih kalah. Jadi bagi kita itu. Jadi sebagai Google Map lah guidance. Oke, sebagai Google Map untuk strategi ke depannya seperti apa begitu ya Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau dilihat dari tren yang ada, ini kan masih tipis ya, 50 plus 1 ini kan masih tipis begitu. Masih di margin of error-nya lah begitu. Betul. Bagaimana kemudian untuk meyakinkan bahwa yakin nggak ini akan satu putaran atau mungkin bisa jadi 2 putaran? Ya, saya yakin 1 putaran karena undecided-nya itu kurang lebih masih besar ya. Dan undecided ini kalau pakai teori statistik ya, dibagi rata proporsional kita udah 57, 58 gitu. Kan pas hari coblosan nggak ada undecided. Betul. Kalau di survei ada undecided. Ya pertanyaannya kalau undecidednya diambil terus didistribusikan proporsional kan,
Nomor 1 dapat, nomor 2 dapat, nomor 3 dapat, tapi sesuai proporsinya. Semua survei mendapati kita sudah di atas 55. Oke. Tapi nggak mau takabur, nggak mau jumawa. Makanya sehari tetap 10 agenda, sehari tetap belusukan. Karena survei bukan penentu takdir tadi. Oke. Ini kalau cerita ngomong belusukan kan kita lihat juga di sosial medianya dari Bang Ridwan Kamil cukup rame nih ya. Ada cerita-cerita menarik nggak sih ketika belusukan? Ya paling dominan diserbu ibu-ibu ya, yang antusiasmenya saya nggak bisa lawan. Badan saya udah merah-merah, dicubit sana sini. Gitu Oh, sampai dicubit. Waduh, Mbak, itu paling dominan ya. Yang kedua, mayoritas curhat tentang hal-hal baik dari Pak Anies, tolong dipertahankan. Tentu saya pertahankan. Kemudian curhatan per wilayah ya. Yang ini masalah Jaklingko, yang sana permasalahan banjir setempat, yang sini masalah kartu beasiswa yang ditunda atau diberhentikan, semua ditampung. Ya. Paling banyak persoalan apa yang dicurahkan hati? Karena belusukan di daerah kampung, mayoritas isunya ekonomi. Makanya kita kan ada program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan, Mbak. Namanya kredit kelompok buat 5-10 orang. Oh, itu diminati banget. Kenapa? Nah, ini hebatnya orang Jakarta. Semangat kemandiriannya tinggi. Saya tanya ya, ibu-ibu siapa di sini yang mau dagang usaha? Itu hampir 70%. Nacung. Mau nggak dikasih kredit tanpa agunan? Senang semua. Daripada ke pinjol kan? Iya, betul. Jadi solusi saya itu melawan pinjol adalah memberikan kredit kelompok itu. Jadi berlima, kalau satu macet, 4 tanggung jawab. Tapi saya nggak perlu nanya Anda punya motor nggak, punya sawah, punya apa untuk dapat pinjaman. Pinjamannya mikro ya, 500.000 buat Starbucks keliling misalkan, sampai 10 juta ngewarung atau bikin warung bakso. Jadi mayoritas ekonomi. Tapi kalau saya sampling elit ya, orang-orang menengah atas nih Mbak, yang kan Jakarta campur ya, dari miskin banget sampai polusi Mbak yang dicurhatin. Karena mereka nggak mikirin ekonomi lagi, nggak mikirin pekerjaan, sudah golongan itu. Cuman kesehatan bagi mereka. Kang titip penghijauan, polusi dibereskan. Jadi tiap segmen usia dan ekonomi berbeda top of mind problemnya. Ya dua-duanya harus kita respon. Yang paling urgent berarti apakah dari sisi ekonominya yang harus kita benahi dulu, atau ini kan ada lapangan beberapa pekerjaan. isu? Kalau paling urgent saya akan 100 hari pertama keliling jadi salesman Jakarta, mengajak investasi supaya investasi datang, kan berarti pekerjaan datang. Yuk buka kuliner di sini, buka cabang untuk ekonomi kuliner. Yuk buka kantor untuk jasa digital, jasa perdagangan dan lain sebagainya. Jadi paling urgent dari sisi ekonomi di era hari ini adalah mendatangkan lapangan pekerjaan. Lain-lain butuh waktu ya. Kemacetan, polusi, takes time lah. 2-3 tahun baru kerasa. Kalau soal apa yang akan dilakukan Jakarta, kita sudah dapat gambarannya. Tapi kita itu penasaran bahwa kita ketahui bahwa seorang Ridwan Kamil ini adalah seorang arsitek ternama luar biasa. Karyanya di mana-mana, bukan hanya di tanah air, tapi juga di mancanegara. Apa kemudian yang membuat akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mengabdi menjadi kepala daerah? Saya dulu warga yang marah Mbak Tisa, kesel. Saya bagusin kota orang lain ya. Di Tiongkok, Timur Tengah, sampai Bahrain itu saya ada karya saya. Pulang ke kampung halaman, kotanya kotor, kesemrawutan, banjir, macet, beritanya korupsi kan. Akhirnya kemarahan saya salurkan bikin komunitas Mbak. Komunitas A, B, C, D gitu kan. Tapi nggak dicuekin juga dulu sama wali kotanya. Akhirnya ya udah, saya marah, saya bilang dalam hati ya udahlah, saya rebut kotanya. Kalau dulu wali kotanya responsif ya, menerima ide-ide kami sebagai masyarakat, saya nggak akan terjun ke politik. Tapi karena ditolak cintanya, ibaratnya gitu ya, gagasannya, padahal gratis kan. Akhirnya saya kesel, ya udah saya masuk politik. Itu awalnya Mbak. Belajarlah saya pilkada, belajarlah how to win kan. Akhirnya menang 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur. Jadi sebenarnya saya nggak pernah cita-cita Mbak, to be honest ya. Kecemplung aja wali karena kota, ngeliat ya. Ini belokan takdir. Saya kan tukang insinyur ITB yang udah punya kantor, udah lurus aja ininya. Tapi karena negerinya begini, daripada mengutuki kegelapan kan lebih baik menyalakan lilin ya, walaupun kecil-kecil ibaratnya begitu.
Nah itulah rute saya, Mbak. Makanya waktu itu Twitter saya kan banyak marah-marah juga. Ya. Saya Awalnya saya taunya dari Twitter. ya, saya kan akhirnya harus minta maaf ya, karena itu kan dulu setelah jadi pejabat publik kan saya lebih bijak, lebih ini. Makanya saya minta maaf 2013, minta maaf lagi 2018. Muncul lagi kan yang lama-lama 2024, ya sudah saya minta maaf lagi. Kalau itu kurang berkenan. Tapi intinya saya contoh ya, masyarakat Indonesia yang dulu kesel, ya sudah akhirnya masuk ke sistem, merubah sistem kan. Makanya di Jawa Barat penghargaan 400, di gubernur 550, kepuasan publik 90%, itu artinya perbaikan terasa oleh masyarakat. Ini menarik juga ya, sosok profesional yang sakit hati karena cinta dan sarannya ditolak untuk sebuah kebaikan, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan ingin merubah sistem. Sampai akhirnya dapat ratusan penghargaan disebutkan tadi. Merubah sistem itu apakah hal yang sangat sulit sekali atau sebetulnya enggak sih, nggak susah ternyata merubah sistem? Kalau saya bilang manageable, bisa. Yang susah itu keberlanjutan, Mbak. Karena pemimpin setelah saya dan seterusnya kalau tidak sama frekuensinya ya, inovasi itu akhirnya dicuekin. Menguap begitu saja. Ibarat nih ya, taman udah saya bikin, minimal dirawat lah gitu kan, nggak usah bikin baru. Itu kan sering kejadian, dicuekin, dirawat karena prioritasnya berbeda gitu. Jadi menurut saya yang sulit bukan soal mereformasinya, tapi menjaga reformasi itu untuk berlanjutkan. Makanya sistem politik ini sebenarnya harus punya semangat keberlanjutan, Mbak. Kalau tiap pemimpin ganti konsep, terus melupakan yang lama, menghapus yang lama, dalam renungan saya ya, itu cukup berbahaya gitu. Nah saya berharap itulah kenapa saya juga bilang declare kan, yang baik dari Pak Anies saya pertahankan. Karena saya pun sama di Jawa Barat, kalau nanti siapa yang menang kan saya berharap apa yang baik legacy yang akan dipertahankan. Iya, contoh merit system kita ya, reformasi digital kita kan juara 1 se-Indonesia. Kalau boleh itu pertahankan, jangan turun lagi kan gitu. Kemudian investasi dulu terbaik juga tolong dipertahankan. Dulu 1000 desa miskin saya hilangkan ya jadi 0. Itu juga tolong dilanjutkan kemajuannya. Jadi hal-hal begitu saya pun berharap kan di Jawa Barat dilanjutkan oleh penerus saya. Jakarta juga sama. Nggak mungkin saya menghapus kayak Pak Ahok bikin program taman RPTRA itu ya, kita akan lanjutkan. Pak Ahok bikin ngirim umroh haji buat Marbot. Saya lakukan juga, bedanya saya tambahi biar adil kan. Kalau pengurus gereja atau pengurus rumah ibadah non muslim ya saya kirim juga ke tanah sucinya. Nah, itulah sifat pemimpin adil akan saya tunjukkan sekuat-kuat. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Bang Ridwan Kamil yang juga kita kenal sebagai seorang arsitek yang luar biasa, walaupun tadi beliau menyebutnya sebagai tukang insinyur, ini karyanya banyak sekali pemirsa. Sejumlah bangunan sudah dibangun baik di tanah air ataupun di mancanegara. Yang kita ingat misalkan ada Museum Tsunami di Aceh, kemudian juga ada Masjid Al-Jabar, kemudian juga Masjid di Gaza katanya juga bangun ya Bang Ridwan. Kemudian saya ingat juga, ini kita juga kalau anak TV One kadang-kadang suka jogging menikmati hasil karya Bang Ridwan Kamil, Taman Rasuna Said gitu, jogging di sana udah kayak berasa epicentrum. Iya, epicentrum udah berasa kayak berasa di luar negeri begitu ya, Bang Ridwan. Kemudian juga ada beberapa lah karya lain yang banyak banget, ada 70 kalau nggak salah untuk masjid saja. Kenapa begitu banyak masjid yang dibangun? Apakah ada cerita khusus begitu dari soal masjid-masjid yang menarik ini? Sebenarnya saya itu tidak pernah menawarkan diri, Mbak. Jadi membangun masjid sebanyak itu karena banyak yang meminta. Sebanyak itulah kelompok masyarakat yang meminta, gitu kan. Yang terjauh yang meminta. Jadi nggak gini ya. Oh, saya Ridwan Kamil, saya arsitek, mau nggak dibangunin masjid? Saya nggak gitu. Saya lagi diam-diam tiba-tiba ada surat dari Palestina. We would like to have a new mosque designed by Your Excellency Pak Ridwan Kamil. Terharu kan saya kan. Ya udah, saya desainkan. Sambil nyari pembangunannya juga. Per hari ini alhamdulillah tidak hancur ya, masih berdiri walaupun belum ada aktivitas gitu. Al-Jabar juga sama aspirasi karena masjid provinsi kan belum ada dari sejak kemerdekaan kan. Yang ada tuh Masjid Agung, Masjid Kota dan lain sebagainya gitu ya.
Contoh yang paling mengharukan adalah masjid di letusan Gunung Merapi di Jogja. Itu Mbak, abunya saya jadikan batako ya oleh sebuah alat. Jadi dari letusan gunung berapi jadi batakonya ngebangun masjid gitu. Jadi saya mendesain sesuai aspirasi. Jadi kalau sebanyak itu ya berarti sebanyak itulah aspirasi masyarakat dalam dan luar negeri, sampai ke New York juga ada yang ingin daya imajinasi saya diwujudkan. Ada juga yang ingin mendesain gereja, itu juga saya lakukan di IKN tapi belum dibangun. Jadi poinnya itu bukan saya menawarkan diri, lebih merespon aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi yang paling menarik kisah di balik pembuatan karya Kang Emil itu yang mana begitu kalau bisa disebut satu karya? Al-Jabar lah ya. Al-Jabar itu mahakarya saya mungkin selama 5 tahun. Di bawahnya ada Museum Galeri Rasulullah. Dari mulai Rasul lahir sampai Islam masuk ke Jawa Barat. Sekarang menjadi destinasi wisata. Yang lucunya gini Mbak, saya kan ke kampung-kampung belusukan ya. Pak Ridwan, saya udah ke Al-Jabar kemarin sama ibu-ibu naik 2 bis Pak Ridwan. Terus ada yang bilang gini juga, Pak saya udah ke sana, mau dong dibikinin Al-Jabar di Jakarta. Saya jawab, Al-Jabar itu nama buat Jawa Barat kan, Jabar gitu. Jadi kalau di Jakarta ya kita cari nama lain. Al-Jaka gitu. Bukan ya? Tapi poinnya ternyata warga Jakarta pun sudah menjadikan Al-Jabar itu sebagai destinasi religi gitu. Apa yang terjadi? Kan berarti ada kapital keluar ya. Buat nyewa bus, buat makan. Nah kalau kita bikin destinasi-destinasi ala-ala begitu di Jakarta, mau destinasi religi, destinasi kuliner, ala-ala Ancol dibikin variasi kan, itu Jakarta harusnya pariwisatanya lebih bagus, lebih ramai juga. Berarti ada rencana mau bangun masjid juga nih jangan-jangan di Jakarta ya? Sesuai aspirasi kalau ada. Kalau tidak ada aspirasi ya ngapain. Oke. Kalau bicara sosok Bang Ridwan Kamil yang luar biasa dengan switch karirnya begitu, tapi sampai sekarang juga katanya kemarin sebelumnya juga sempat aktif untuk membangun sejumlah karya, mahakarya begitu, arsitektur. Siapa sih sosok yang sangat berpengaruh bagi perjalanan hidup seorang Ridwan Kamil? Ada 3 ya. Kalau politik Bung Karno, makanya saya banyak mendedikasikan dalam hidup saya untuk ke Bung Karnoan lah ya. Memberikan nama jalan Bung Karno di Bandung waktu wali kota, memperbaiki makamnya, makam Marhaen, membuat klinik Inggit Garnasi, wasiat dari istri Bung Karno yang kedua kan, membuat patung Bung Karno di Aljazair, saya bikin juga, bikin rekor muri, lomba masak mustika rasa, buku masak Bung Karno dan lain sebagainya. Kalau yang kedua adalah Profesor Danisworo, itu yang nyekolahin saya ke Amerika, yang ngajak saya jadi staf ahli gubernur, yang membuat saya mencintai arsitektur kota dan manusia. Itu minggu lalu berpulang kebetulan ya, belum terlalu lama, jadi saya berterima kasih. Dan yang paling utama adalah ibu saya sendiri. Ibu saya itu tidak mewariskan harta, cuman ilmu aja sama nasihat. Makanya beliau menasihati 5 Mbak. Kekuasaan itu hanya sementara. Anakku niatkan kekuasaan untuk ibadah. Anakku kekuasaan harus bermanfaat. Ya. Yang keempat, anakku kekuasaan harus adil untuk semua golongan. Dan anakku kekuasaan dahulukan orang miskin. Itu 5 saya pegang Mbak sampai sekarang. Jadi kalau mau menilai Ridwan Kamil nanti dari 5 itu aja. Kurang lebih gitu. Oke. Kalau boleh mengomentari soal lawan-lawan politiknya nanti menuju Jakarta 1 seperti apa, baik dari nomor 2 dan nomor 3? Semua sulit. Mas Pram itu mentor politik saya 6 bulan sekali itu konsultasi. Makanya ketika takdirnya harus lawan mentor, ya gimana ya, kayak murid silat harus melawan guru silat kan kagok gitu ya, tapi ya harus dijalani dalam kontestasi. Bang Rano juga luar biasa karena pernah gubernur dan wakil gubernur kan. Pak Dharma bintang 3 polisi, mana ada bintang 3 ece-ece ya, kaleng-kaleng kan pasti pintar. Wakilnya Kun itu kan anak cerdas ya, IQ-nya tinggi sekali. Semua berat Mbak. Ya, itulah kenapa kami tidak mau terlena oleh survei.
debat saya latihan, Mbak. Walaupun saya sering debat, khusus Jakarta tuh latihannya lebih intens. Ya. Apa kesulitannya? Kan sering berbicara di depan umum. Kesulitannya itu waktu, Mbak. Kalau kayak gini kan ada enak nih. Ya, agak panjang kita ya. Mbak Tisa kan nggak motong saya. Tapi kalau debat tuh kan 10, 9. Ngomong apa lagi kaget itu. Masih bangun argumen udah angka stopwatch udah mikirin stopwatch. Nah, jadi sebenarnya dalam debat itu kapan-kapan kalau Mbak Tisa jadi politisi terus debat itu tantangannya itu bukan isi pikiran, Mbak. Ngatur kalimat yang pendek, nggak bertele-tele supaya 1 menit yang hanya 60 detik itu semua buah pikiran bisa tersampaikan coba. Kan jadi milih kata kan. Terus kadang-kadang kan pertanyaannya nggak tahu ditanya pada saat lagi live begitu kan. Nah itu kemahiran menyerap pertanyaan, memikirkan kalimat pendek, efektif di waktu yang terbatas, itu Mbak. Bukan jadi nggak semua buah pikiran itu bisa tersampaikan ya? Bisa contoh ya, gimana cara ngatasin macet, waktu hanya semenit, coba gimana? Ya sudah yang paling gampang aja misalkan kan 1 poin, 2 poin lah. Padahal solusinya ada 6, ya. Tapi fokus hanya 2, misalkan begitu. Terakhir kemarin ketika berdebat, itu sudah puas nggak dengan performanya itu? Sementara on track sih, ya mungkin nanti lebih rileks, lebih lucu-lucuan lah, karena kadang-kadang debat juga is about entertainment gitu. Lain-lain sih masih manajemen. Oke. Terakhir pesan untuk warga Jakarta? Membeli kado, isi sepatu, ke pasar baru, membeli baju. Pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta baru menuju Jakarta maju. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Ridwan Kamil sudah bergabung bersama kami di One on One. Sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.